Pernah kebayang nggak ada sebuah kekaisaran yang dibangun bukan pakai tentara, tapi pakai ide? Nah, ayo kita dalemin kisah kekhalifahan Fatimiyah. Mereka ini berhasil melakukan sesuatu yang kelihatannya mustahil. Dan dalam pembahasan kali ini, kita akan bongkar apa sih senjata rahasia mereka. Mereka ini bukan kekaisaran biasa loh. Dari Afrika Utara, dinasti Fatimiyah ini langsung meledak ke panggung dunia. Mereka nggak cuma menaklukkan wilayah, tapi mereka membangun peradaban. Mereka mendirikan Kairo yang nantinya jadi kota megapolitan, dan di jantungnya mereka bangun Al-Azhar, pusat ilmu pengetahuan yang dampaknya masih kita rasain sampai sekarang. Prestasi ini aja udah luar biasa banget. Tapi yang bikin pencapaian mereka ini benar-benar gila adalah konteksnya. Coba bayangin. Di satu sisi, ada dunia Sunni yang udah mapan banget. Ada Abbasiyah di timur, ada Umayyah di Spanyol. Mereka ini raksasa, dominan secara militer dan politik. Terus di sisi lain, ada Fatimiyah, sebuah kelompok minoritas Syiah Ismailiyah. Mereka ini kuda hitam, kalah jumlah, dan awalnya dia jauh lebih lemah. Nah, ini kan pertanyaan utamanya ya kan? Gimana caranya sebuah kelompok yang di atas kertas harusnya udah tersingkir dari sejarah, malah berhasil merebut Mesir, salah satu wilayah paling strategis di dunia, dan ngebangun kekaisaran yang bertahan selama 2 abad? Oke, ayo kita mulai bedah misteri ini. Jawabannya tuh gak biasa, dan semuanya dimulai dari sebuah jaringan yang, geraknya di balik layar. Lupain dulu deh pertempuran besar pakai pedang dan perisai. Kemenangan terbesar Fatimiyah itu nggak diraih di atas kuda, tapi lewat perang psikologis. Mereka ngerti banget, buat ngalahin raksasa, kamu nggak perlu nyerang badannya. Cukup taklukkan pikirannya. Inilah senjata rahasia mereka, dakwah. Kata ini sering diterjemahin sebagai misi atau dakwah, tapi buat Fatimiyah artinya jauh lebih dalam. Ini tuh aparatur negara yang canggih, gabungan antara badan intelijen sama mesin propaganda. Agen-agennya yang disebut da'i bukan pendakwah biasa. Mereka ini operator intelijen yang super terlatih dan loyal banget. Dan mereka punya playbook yang jelas banget. Pertama, identifikasi target. Bukan prajurit biasa, tapi para jenderal, wazir, dan cendekiawan di jantung kekuasaan musuh. Kedua, infiltrasi. Para da'i ini nyamar, mungkin jadi pedagang, penyair, atau guru, buat bisa masuk ke lingkaran elit. Ketiga, mereka mulai nyebarin doktrin. Bukan di pasar, tapi di diskusi-diskusi pribadi. Disitulah mereka menanamkan ide-ide yang menarik kaum intelektual sambil memanfaatin keretakan yang udah ada buat nimbulin perpecahan. Mereka jago banget ngubah kawan jadi lawan, ngeruntuhin rezim dari dalam, bahkan sebelum satupun tentara Fatimiyah lewat perbatasan. Oke, jadi amunisi ideologis apa sih yang mereka pakai? Ide kayak gimana yang saking kuatnya bisa ngeruntuhin kekaisaran? Kuncinya ada di konsep yang namanya batin. Ini adalah keyakinan kalau di balik teks harfiah Al-Quran ada lautan makna tersembunyi, sebuah kebenaran esoteris. Dan kebenaran ini, kata mereka, gak bisa diakses sembarang orang. Kamu butuh kunci, dan kuncinya itu adalah seorang pemandu spiritual yang hidup dan sejati, imam. Gagasan ini, ini menarik banget buat para pemikir dan elit yang ngerasa gak puas sama tafsiran yang gitu-gitu aja. Ini nawarin eksklusivitas, semacam pengetahuan rahasia gitu. Dan ini yang bikin klaim mereka kuat banget secara psikologis. Khalifah Fatimiyah itu bukan cuma penguasa politik. Mereka adalah imam, keturunan langsung dari keluarga Nabi. Artinya, mereka bukan sekedar raja, tapi juga pemegang otoritas ilahi. Buat pengikutnya, setia sama imam itu artinya setia sama Tuhan. Loyalitas yang kayak gini, yang akarnya dari keyakinan spiritual yang dalam banget, jelas jauh lebih kuat dan nggak bisa dipatahin dibanding loyalitas prajurit ke komandannya. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semua ideologi mereka. Kalimat ini mengubah peta politik. Ini bukan lagi soal siapa yang tentaranya lebih gede, tapi soal siapa yang punya klaim legitimasi paling asli. Dengan ngebawa perjuangan mereka sebagai pembelaan terhadap keluarga Nabi, Fatimiyah ngambil posisi moral yang tinggi dan ngebuat musuh-musuh mereka kelihatan kayak perampas hak. Dan strategi ini beneran manjur. Coba kita lihat satu contoh nyata. Di akhir abad ke-11, Kekaisaran Seljuk itu kekuatan Sunni yang dominan. Mereka bahkan sempat merebut Yerusalem dari Fatimiyah. Tapi, lihat deh apa yang terjadi selanjutnya. Tahun 1091, Wazir Seljuk yang super cerdas, Nizam al-Mulk, arsitek negara mereka, dibunuh. Gak lama setelah itu, tahun 1092, Sultannya sendiri meninggal. Tiba-tiba, kekaisaran yang tadinya kelihatan gak terkalahkan, itu hancur karena perang saudara. Ini bukan kebetulan, ini hasil dari operasi rahasia yang presisi banget, yang sukses melumpuhkan musuh tanpa perlu pertempuran besar-besaran.
Oke, jadi apa nih pelajaran yang bisa kita petik dari kebangkitan dan strategi Fatimiyah yang luar biasa ini? Poin utamanya tuh ini, mereka mikir jauh di luar taktik konvensional. Di dunia yang didominasi kekuatan militer, mereka ngebuktiin kalau sebuah gagasan yang ditanam di pikiran yang tepat di waktu yang tepat bisa lebih merusak daripada 1000 pedang. Mereka ini masternya perang informasi, jauh sebelum ada era digital. Mereka memenangkan kekaisaran dengan cara ngubah keyakinan musuh mereka. Dan ini ngebawa kita ke sebuah pemikiran akhir. Kisah Fatimiyah ini kayak cermin buat zaman kita sekarang. Kita hidup di era di mana informasi dan ideologi disebar dalam hitungan detik. Pertanyaannya sekarang adalah, dengan medan perang yang udah geser dari darat ke pikiran kita, siapa yang sebenarnya lagi megang kendali?